Selamat siang, salam sehat, luar biasa, mantap. Kami dari kelompok 3 dengan pilihan soal 3 akan menjelaskan bagaimana kami cara menyederhanakan POS, SOP, keymap, dan bagaimana rangkaian listrik yang telah kami buat. Saya sendiri, Reynadi Andreas Prisley dengan NIM 1010-324-0028 yang akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Dan teman saya di sini, Nama saya John Nicholas Gilbert. NIM saya 1010-324-30010. Zat saya adalah perhitungan SOP, Sum of Product, dan Product of Sum atau POS. Saya Dionald Akbar dengan NIM 1010-324-330. Job desk saya adalah membuat logically dan peta Carnot. berikut adalah video yang akan kami kerjakan. Terima kasih. John Nicholas Gilbert, NIM 1010-324-30010 akan menjelaskan perhitungan SOP sebelum dan setelah disederhanakan dan POS sebelum dan setelah disederhanakan untuk pilihan soal nomor 3. Pertama, SOP kita memilih FWCZ yang bernilai 1, yaitu W aksen X aksen Y aksen Z aksen ditambah W aksen X aksen Y Z aksen ditambah W aksen X aksen YZ ditambah W X aksen YZ. Menggunakan hukum distributif dan asosiatif, kita memisahkan W aksen X aksen dari Y aksen Z aksen ditambah YZ aksen tambah YZ. Lalu menggunakan hukum distributif lagi, kita memisahkan Z aksen dari Y aksen ditambah Y tambah YZ. Dengan menggunakan hukum komplement, kita bisa mengubah Y aksen tambah Y menjadi 1, hingga hasilnya W aksen dikali Z aksen ditambah YZ tutup kurung ditambah W kali X aksen YZ. Menggunakan hukum distributif, kita mengkalikan W X aksen ke dalam Z aksen ditambah YZ menjadi W aksen X aksen Z aksen ditambah W aksen X aksen YZ ditambah W X aksen YZ. Lalu kita bisa memisahkan kembali menjadi X aksen buka kurung dikali W buka kurung lagi Z aksen ditambah Y tutup kurung 2 kali ditambah W X aksen YZ. Menggunakan hukum absorpsi dan identitas, kita bisa mendapat hasil akhir X aksen Z aksen ditambah X aksen Y. Dalam lambang minterm, FWCZ sama dengan W aksen X aksen Y aksen Z aksen ditambah W aksen X aksen YZ aksen ditambah W aksen X aksen YZ tambah W X aksen YZ sama dengan 0000 tambah 0010 tambah 0011 tambah 1011. Ketika diubah dari binary menjadi angka desimal, yaitu 02311. Setelah disederhanakan, M1 sama dengan X aksen Z aksen M2 X aksen Y, sehingga M1 tambah M2 hasil akhirnya X aksen Y tambah X aksen Z aksen. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan peta Carnot. Sebelum itu di soal nomor 3 itu terdapat 4 variabel, dan di dalam peta Carnot itu ada M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6, M12, M13, M19, M14, M8, M9, M11, dan M10. Dan itu juga udah ditaruh di dalam soal. Dan kenapa tidak berurutan? Karena itu mereka memakai prinsip mirroring. Selanjutnya dalam hasil penyandaan dengan keymap atau peta Carnot ini, di dalam SOP WX itu dibagi menjadi 00, 01, 11, 10, dan untuk YZ-nya itu W00, 01, 11, 10. Dan di sini ada mirror juga ya di antara 1x 1x dengan yang paling kanan dan paling kiri itu 1x juga. Dan untuk SOP-nya tadi, jadi hasilnya itu karena tadi ada prinsip mirror itu, jadi M1 sama dengan X aksen Z aksen, dan untuk M2-nya itu ada X aksen Y. Jadi untuk F-nya itu ada W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen, jadi sama dengan
X aksen Y ditambah. Jadi untuk SOP yang belum disederhanakan itu menggunakan 4 variabel, yaitu W, X, Y, Z. Dan selanjutnya itu kita akan menggunakan gerbang NOT GET. Setelah kita masang NOT GET-nya itu kita harus menambahkan AND gate-nya sebanyak 2 kali. Dan selanjutnya kita memasang OR gate-nya untuk menyederhanakannya lagi. Jadi untuk hasil akhirnya yaitu W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W aksen, X aksen, Y Z aksen ditambah W aksen, X aksen, Y Z dan W X aksen sama dengan dan Y Z, dan itu menghasilkan lampu menjadi nyala. Dan untuk SOP yang sudah disederhanakan tadi menggunakan perhitungan aljabar boolean, dan di SOP yang sesudah disederhanakan ini kita akan memakai 3 variabel aja karena kan tadi udah disederhanakan, yaitu ada X, Y, Z. Jadi untuk sesudah disederhanakannya tadi kita harus menambahkan NOT GET sebanyak 2 kali dan OR GET sebanyak 3 kali. Dan untuk hasil akhir dari SOP yang sesudah disederhanakan ini yaitu X aksen, Z aksen ditambah X aksen, Y. Jadi untuk hasil akhirnya itu lampu dapat menyala lagi. Lalu untuk POS kita mengambil nilai F, W, X, Y, Z bernilai 0. Pertama, kita menggunakan hukum distributif untuk mengkalikan masing-masing persamaan dalam tanda kurung. Lalu kita menggunakan hukum idempotent dan komplement, di mana W dikali W sama dengan W, lalu Y dikali Y aksen sama dengan 0. Dengan hukum identitas, kita bisa menggunakan X aksen ditambah 0 menjadi X aksen. Lalu dengan hukum distributif, kita sekali lagi mengkalikan persamaan dalam kurung tersebut terhadap satu sama lain. Lalu dengan hukum idempotent dan komplement, di mana W dikali W sama dengan W, X aksen dikali X aksen sama dengan X aksen, lalu Z dikali Z aksen sama dengan 0. Menggunakan hukum distributif lagi, kita mengkalikan persamaan dalam kurung tersebut terhadap satu sama lain, lalu menggunakan hukum idempotent lagi, W dikali W aksen sama dengan 0, tersisa X aksen dikali X tambah Y tambah Z aksen. Lalu menggunakan hukum distributif lagi, kita mengkalikan X aksen ke dalam persamaan tersebut, di mana kita mendapat X aksen dikali X ditambah X aksen Y ditambah X aksen Z aksen. Karena hukum idempotent dan komplement, X aksen dikali X sama dengan 0, sehingga kita mendapat hasil akhir X aksen Y ditambah X aksen Z aksen. Dalam lambang max term, WXYZ tanpa aksen atau WXYZ biasa dihitung sebagai 0 dan WXYZ dengan aksen dihitung sebagai 1. Maka dari semua persamaan ini kita mendapat 0001 tambah 0100 tambah 0101 0110 0111 1001 1100 tambah 1101 tambah 1110 tambah 111. Kita bisa mengubah angka binary ini menjadi angka biasa. Lalu POS telah disederhanakan, M1 sama dengan X aksen ditambah Y, M2 sama dengan X aksen tambah Z aksen, F, W, X, Y, Z sama dengan M1 tambah M2, yaitu X aksen Y ditambah X aksen Z aksen. Dan untuk peta Carnot yang POS ini, WX dan YZ itu dibagi 4, yaitu 00, 01, 11, 10. Dan kalau di POS ini yang dicari adalah nolnya. Jadi semakin banyak nol maka semakin sederhana pula peta Carnot yang akan dihasilkan. Jadi M1 sama dengan S aksen ditambah Y, M2 sama dengan X aksen ditambah Z aksen.
Dan untuk F-nya sama dengan S aksen Y ditambah S aksen Z aksen. Sini kita akan menjelaskan fitur rangkaian SOP. Di sini ada yang sesuai disederhanakan dan di sini ada yang belum disederhanakan. Di sini sebelum disederhanakan ada W aksen, Y aksen, Z aksen, W aksen, X aksen, Y dan Z aksen. Kemudian ada W aksen, X aksen, Y, Z, dan terakhir ada W, X aksen, Y, Z. Dan untuk disederhanakan ada WE aksen, X aksen, Y aksen, dan Z. Lalu kita akan memasukkan baterai ke dalam soket baterai. Dan lampu berhasil menyala. Oke, kita akan menjelaskan apa itu rangkaian PLOS. Di sini ada sudah disederhanain dan di sini sebelum disederhanain. W aksen, X aksen, Y aksen, Z aksen. W aksen, X aksen, Y aksen, dan Z. W aksen, X aksen, Y, Z aksen. W aksen, X aksen, Y, Z. W aksen, Y, X, Y, Z aksen. W X aksen, Y aksen, Z aksen. W X aksen, Y aksen, dan Z. W X aksen, Y, Z aksen. W X aksen, Y, dan Z. W X, Y, Z. Sebelumnya untuk yang disederhanakan, yang sudah disederhanakan W aksen, Z, X aksen, dan Y, Z. Dan kemudian kita akan memasukkan baterai rangkaian ini. Dapat dilihat rangkaian berhasil menyala.